Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah. Minggu lalu apa materi kita, Nak? Resensi, Sir. Pintar. Oke, lanjutannya. Hari ini kita akan mengulas materi tentang drama. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mengulas materi tentang drama. Apa yang dimaksud dengan drama? Bagaimana sebuah pagelaran drama itu atau teater juga, kita lihat ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, sebentar saya geser ini dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat apa saja unsur intrinsik dari sebuah drama, dimulai dari pengertian drama, apa yang dimaksud dengan alur, apa yang dimaksud dengan babak. Tentu dalam sebuah pagelaran drama itu ada babak. Nah, babak pertama, misalnya adegan ini sampai di sini gitu. Oke. Selanjutnya ada konflik, penokohan, dan kita masuk ke kedua ya, yaitu peran dalam drama, bagaimana memerankan sebuah drama dan memberi tanggapan dari sebuah drama. Oke, perhatikan sebentar. Dengar suaranya, dengar suara Nak? Dengar, Sir. Dengaran, Sir. Enggak, Sir. Oh enggak. Apa suaranya? Oke, saya stop sharekan dulu, share ulang. Oke, ini dia. Oke, kita coba lagi. Insya Allah ada mau ini. Kita ulang di awal ya. Dengar suaranya? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Tapi itu lihat, anak-anak zaman sekarang belum dilahirkan saja sudah menguras uang. Waktu dilahirkan, biaya rumah sakit sanggup untuk membeli sebuah rumah petak. Belum lagi urusan vaksin selama balita, biaya playgroup dari TK SMA, itu sama dengan penghasilanku seumur hidup. Belum lagi beli baju, sepatu, piknik, jajan, ulang tahun, nonton konser pop Korea, HP, komputer, mobil, bisa miliaran. Belum lagi minta perhatiannya yang melebihi umur yang kita punya. Punya anak sekarang jadi bikin susah, biayanya terlalu mahal. Kalau tidak diurus bisa-bisa kita dipersalahkan. Kalau diurus, kita kewalahan. Keadaan sekarang sudah sangat jauh berubah. Tidak ada lagi tetangga yang mau dititipin anak kalau kita sibuk. Belum lagi ancaman yang datang tiba-tiba. Kendor sedikit, setan yang ada di internet bisa-bisa menerkam. Atau kena tipu para gerombolan yang menjajakan narkoba lewat permen. Atau diculik untuk pemerasan. Dijual, diambil organ tubuhnya yang sudah dipesan dari luar negeri. Kenalanku yang kawin sama bule Amerika di New York sana. Kalau kita meninggalkan anak sendirian di dalam rumah, di flat, walaupun
hanya untuk buang sampah, bisa dituntut. Karena anak bukan lagi milik orang tua, tapi milik negara. Akan diambil hak pengasuhannya kalau kita meninggalkannya. Pokoknya ribut. Ringsek. Jadi lebih baik kita tidak punya anak. Kita bisa bebas. Lepas. Bablas. Dan amblas. Baik anak-anak, dari pementasan drama tadi, apa yang dimaksud dengan drama? Halo? Halo? Suatu pementasan dengan Ya, pementasan dengan? Oke, jadi drama itu singkatnya begini anak. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan drama setelah melihat pementasan tadi. Sekarang begini dulu, pementasan drama tadi menceritakan tentang apa? Tentang apa, Sir? Apa itu? Curhatan seorang orang tua, curhatan orang tua gitu, Sir, terhadap Oke. anaknya masa sekarang. Oke. Kira-kira realita dari drama tadi relevan tidak dengan sekarang? relevan, Sir. Nah, dan itu terjadi di zaman sekarang karena Iya, Sir. oke, kita lihat. Jadi, secara umum drama itu sebuah karya sastra, dia tuh sama dengan pembacaan puisi, tetapi pembacaan puisi ini kan tidak ada dialog di situ. Dialog. Berbeda dia kalau puisi ini hanya satu arah saja, dia membacakan puisi dengan gestur, mimik wajah dan intonasi yang tepat. Sedangkan dialog dia ada sedangkan drama dia ada dialog yang diperankan oleh aktornya, tapi ada juga drama ini dalam bentuk dia sendiri saja. Dia sendiri saja memerankan karakter atau tokoh yang ada di dalam pementasan drama. Jadi, dengan maksud untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang diperankan oleh aktor. Sedangkan pengertian drama nih, kalau menurut Moulton, drama merupakan kisah hidup yang dilukiskan dalam sebuah pertunjukan gerak. Kalau menurut Ferdinand Brunetière, drama merupakan sebuah seni yang dapat menghasilkan sebuah gerakan dan aksi yang dapat dipertontonkan. Menurut Budianta, drama merupakan alur cerita sastra yang mempertontonkan penampilan fisik secara lisan atau dialog yang dilakukan antar pemain. Kalau tim Matrix, drama yaitu sebuah bentuk cerita yang menggambarkan kisah kehidupan manusia melalui perilaku tokoh yang dipentaskan. Kalau pandangan saya pribadi, drama ini adalah cikal bakal dari film yang kita saksikan saat ini di televisi. Karena kemajuan teknologi, dulu orang kan belum menemukan televisi, setelah itu rekam, alat perekam. Dulu
hiburan orang-orang itu menonton teater atau pementasan drama. Sementara sekarang karena kemajuan teknologi sudah bisa dengan video rekaman. Jadi dalam pandangan saya bahwa drama itu adalah cikal bakal dari film yang kita nikmati sekarang. Paham yang dimaksud dengan drama tadi? Paham, Bisa. Sir. Oke. Kita lihat ciri-ciri dari sebuah drama. Ciri-ciri dari sebuah drama, dia memiliki konflik. Nah, di dalam drama tadi apa konfliknya? Ayo. Susahnya mendidik anak zaman. Sekarang, Sir. Nah, dia bilang apa? Nonton Korea. Apalagi dibilangnya tadi? Belum Bioskop. lagi bioskop, mobil. Penghasilan saya nggak cukup segala macam. Bukankah itu yang dirasakan orang tua sekarang? Kita lihat aja lah dengan efek dari pandemi COVID-19 ini. Dulu, mungkin sebelum COVID menyerang, nah itu ya bahasa COVID-19 menyerang dunia. Anak usia sekolah dari TK sampai SMA, rasanya belum membutuhkan laptop lah. Tapi kalau sekarang, bagaimana? Harus punya Android, jika tidak ya nggak bisa ikut kan pembelajaran Zoom seperti sekarang kan? Iya, Sir. Maka itu salah satu tuntutan untuk belajar sekarang dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang tua harus memenuhinya kan? Nah, disitulah konflik. Satu sisi, kalau orang tua yang, andaikan ini kita angkat ke dalam drama, orang tua yang memiliki kecukupan mungkin itu tidak masalah. Tetapi kalau orang tua yang tidak memiliki kecukupan, maka dia akan ada konflik di situ. Satu sisi dia ingin anaknya sukses untuk belajar dengan gurunya, tapi di satu sisi dia tidak mampu. Itulah yang dimaksud dengan konflik. Paham? Sir. Nah, itu dia konflik itu. Di satu sisi dia ingin anaknya sukses, di satu sisi dia tidak memiliki biaya untuk membeli gadget tadi. Nah, itu dia konflik. Oke, kita lihat dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan. Itu sudah pasti. Tadi aksinya apa? Ada dialog antara pemeran atau aktor yang laki-laki tadi dan aktor perempuan. Kita sebut saja aktor laki-laki tadi ayah dan ibu yang berdialog mengenai sulitnya mendidik anak pada saat ini. Yang ketiga harus dilakonkan dan diperagakan, itu sudah pasti. Bahkan tadi ada tarian juga, ada nyanyian juga. Selanjutnya waktu drama harus kurang dari 3 jam. Kenapa dibuat harus kurang dari 3 jam? Kalau lebih, orang bosan nontonnya. Oke. Lanjut, tidak ada pengulangan dalam satu masa. Ini dia perbedaan dengan film. Drama tidak mentolerir kesalahan. Tapi, kebanyakan aktor drama yang dia sudah berpengalaman atau profesional, mereka akan mengubah kesalahan dalam dialog ataupun dalam scene atau drama tadi, atau potongan-potongan dari cuplikan-cuplikan drama tadi dengan improvisasi. Kalau yang udah profesional, udah biasa main drama, dia akan melakukan improvisasi. Sehingga penonton tidak tahu bahwa itu satu kesalahan. Sedangkan film bisa salah. Salah dialog cut, salah dialog cut, salah dialog cut. Maka diulang lagi. Kalau drama tidak bisa. Oke, kita lanjut. Jadi drama ini memiliki, ketika kita melakukan, sudah selalu saya katakan, ketika kita melakukan sesuatu, tentu ada tujuan. Nah, jadi ketika pementasan drama, tentu orang yang mementaskan drama atau kru, kelompok, grup drama tadi memiliki tujuan. Yang pertama itu sebagai sarana hiburan bagi masyarakat di semua kalangan, tentu saja.
sarana hiburan pada saat itu untuk menghibur. Memang dulu kalau di Eropa, kalau saya tidak salah, yang nonton drama ini memang teater itu kaum bangsawan kebanyakannya. Tapi ada juga pementasan drama jalanan itu di Eropa ada. Oke, sebagai sarana hiburan yang pertama. Yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Apa yang kamu ketahui? Dapat nggak kamu pengetahuan tentang seni drama setelah saya pertontonkan tadi video dari drama tadi? Teater tadi, pementasan teater. Apa yang kamu dapat? Pengetahuan yang kamu dapat ya setelah kamu menonton itu, apa yang kamu dapatkan dari situ? Kesimpulannya. Ayo, jangan diam. Kan udah saya lihatkan tadi videonya, apa yang kamu dapat dari itu? Apa? Keadaan saat ini kan? Benar nggak? Benar, Sir. Sir. Kira-kira kita tanya ke diri kita sendiri, adakah anak-anak berlaku seperti itu dengan orang tua? Ada, Sir. Ada, Sir. Nah, banyak permintaan kan? Iya, Sir. Itu salah satu sindiran lah, bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk saya juga. Oke, minimal itulah tadi yang kita dapatkan dari video tadi. Selain dari bahwa permainan teater itu harus ada gestur, gerak tubuh yang tepat, diksi, pemilihan kata, setelah itu intonasi, mimik wajah, serta ketenangan dalam memainkan, mendalami sebuah peran. Nah, itu selain itu tadilah yang kita dapatkan. Oke, yang ketiga ini sebagai kritik sosial. Rata-rata sekarang itu kan kritik sosial tadi dia sampaikan kepada anak-anak sekarang. Susahnya punya anak sekarang, nonton ini segala macam, dia mengkritik di situ. Tapi dalam sebuah drama tidak hanya seperti tadi itu temanya. Ada drama yang berani mengkritik pemerintah. Tapi memang itu sangat beresiko. Dulu saya tidak salah, pementasan drama dari Butet Kertarejasa, saya lupa judulnya. Itu pernah dia mengkritik polisi, institusi kepolisian di Indonesia. Itu sempat menjadi polemik juga. Kritiknya seperti apa ya, saya udah lupa juga itu. Oke, lanjut. Manfaat pementasan drama yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Tentu di dalam drama, di dalam pementasan drama itu kita diajarkan bagaimana bersikap tenang, bagaimana mengatur kata-kata kita, intonasi. Setelah itu meningkatkan nilai sosial. Nilai sosial nih minimal, nilai sosial ini secara singkatnya gini, kamu jadi terkenal. Kamu jadi terkenal sebagai aktor gitu. Jadi orang tahu, oh ini si Anus aktor gitu, aktor drama, pementasan teater. Oke, yang kedua memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Disinilah berkreasi kita dalam drama, buat cerita berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasakan saat ini. Untuk saat ini dengan keadaan carut marut negeri, bukan hanya Indonesia, tapi dunia terkena imbasnya. Apa yang kamu rasakan? Kamu kan bisa bedakan nih, komparasikan antara kehidupan sebelum datangnya wabah COVID dan setelah datangnya wabah COVID yang kurang lebih hampir 1 tahun kita rasakan. Kira-kira, bisakah kamu memberikan perbedaan? Apa bedanya? Coba. Pertama, Sir, penurunan ekonomi, Sir. Oke, penurunan ekonomi. Dari semua kalangan, Sir. Oke. Imbasnya penurunan ekonomi dari semua kalangan. Oke, selanjutnya. Ayo, jangan daeng terus lah, yang lain, ayo. Apa yang kamu rasakan? Masa nggak bisa sih kompresikan antara dulu sebelum ada COVID, sekarang ada COVID, apa yang kamu rasakan? Semakin memperburuk keadaan pendidikan, Sir.
Oke, semakin memperburuk keadaan pendidikan. Selanjutnya? Banyaknya pengangguran, Sir. Oke, banyaknya pengangguran. Lanjut. Pakai masker, benar nggak? Iya, Sir. Nah, itu yang dapat kita lihat, hand sanitizer. Semuanya. Dari yang kamu rasakan tadi bisa kamu tuangkan dalam drama. Misalnya prahara COVID-19 di dalam pementasan drama, ya kamu kreasikan. Tadi apa? Kemiskinan, pengangguran. Setelah itu pakai masker, bobroknya pendidikan. Dari 4 itu saja sudah bisa kamu buat 4 adegan dalam sebuah drama. Paham maksud dia berkreasi tadi? Paham, Sir. Kamu melihat apa yang ada, kamu rasakan realita atau keadaan yang ada saat ini, dan kamu tuangkan di dalam drama. Disitulah namanya kreasi. Seperti saya perlihatkan video tadi, itu terciptakan dari dari penyusun naskahnya itu pasti melihat realita yang terjadi saat ini. Kita dapat contohkan konser K-pop, handphone, mobil, itu semua hedonisme dunia. Dia lihat bagaimana perilaku anak-anak sekolah sekarang, sehingga dia berinspirasi dan dia berkreasi di situ, sehingga jadilah sebuah pementasan drama. Oke, lanjut. Dapat mengontrol emosi dengan baik. Tentu saya katakan tadi, di dalam sebuah aktor pementasan drama memang dilatih untuk mengontrol emosi dan intonasi dalam berbicara. Oke. Dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan lebih baik. Ya, kita kalau bermain teater atau kita berada dalam perkumpulan drama itu, aktor-aktor drama, kita akan bertemu orang dari berbagai latar belakang. Dan di situ akan ada sharing ataupun saling berbagi informasi. Ada pendapat. Serajin-rajin lah kalau berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, nak. Bukankah kita diperintahkan seperti itu? Biasanya kalau orang-orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain, otoriter ya, Pak, egoisme ya bahasanya, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kalau anak-anak sekarang bilang apa? Main lu kurang jauh. Selalu kan dibilang kan? Main lu kurang jauh. Karena itu, semakin banyak kita bertemu manusia dengan latar belakang berbeda, berinteraksi, kita akan banyak dapat pelajaran dari situ. Oke. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan, drama digunakan sebagai sarana edukasi yang baik dan menyenangkan. Ini dia contohnya. Dalam dunia pendidikan, diberikan sebagai sarana edukasi. Saya kan sekarang ini sedang memberikan edukasi, pendidikan mengenai drama itu apa. Saya lihatkan videonya. Bahkan kalau andaikan kita tatap muka, saya punya semacam proyek untuk anak-anak buat secara kelompok untuk pementasan drama. Mulai menyusun teksnya susun sendiri berdasarkan apa yang tema mau kita bawa, mau kita angkat. Nggak perlu lama-lama. Yang penting ada sekitar 5 menit saja. Bisa tahu pementasan drama udah. Tapi itu belum bisa kita lakukan karena keadaan saat ini. Oke, paham ya manfaat dari pementasan drama ya? Yes, ini masih mudah lah. Oke, struktur drama di sini ada prolog, adegan pembuka. Prolog berisi kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang cerita, disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Dia ada biasa kalau di dalam pementasan wayang ini ada dalang, tapi kalau di teater itu ada salah satu aktornya akan memberitahukan bahwa ini adalah pembuka itu. Tapi dia tidak bilang ini adalah pembuka, tidak. Dia akan tampil paling awal. Setelah itu ada dialog. Dialog ini percakapan antar tokoh sudah pasti ada di dalam sebuah drama, walaupun dia drama monolog sekalipun. Oke, kita lihat orientasi berisi perkenalan para tokoh, menyatakan situasi cerita tertentu.
Komplikasi bagian mengembangkan. Ini hampir sama ya dengan resensi kemarin ya. Ada orientasi, ada konflik juga kan. Setelah itu ini ada klimaks, puncak konflik yang terjadi di dalam cerita. Setelah itu resolusi adalah bagian dimulainya penyelesaian dan pemecahan masalah sudah dihadapi. Epilog adalah bagian akhir atau bagian ini kurang lihat ya. Jadi di sini epilog ini kesimpulan secara singkatnya dia kesimpulan dalam sebuah drama. Jadi struktur drama itu dia ada 3 saja, yaitu ada prolog, dialog, dan epilog. Ingat, prolog adegan pembuka, dialog sudah pasti percakapan, epilog adalah adegan akhir. Ingat saja ini, prolog, dialog, epilog. Paham? Oke. Kita lanjut. Unsur intrinsik dari sebuah drama. Ada tema. Tema, apa ini maksud dengan tema? Ayo. Pokoknya, Sir. Oke, pokok inti permasalahan atau kalau dalam sebuah drama itu inti dari ya permasalahan dalam drama. Contoh tadi tentang anak-anak sulit ya mendidik anak pada zaman sekarang. Itu tema tadi dari pementasan drama teater yang sudah saya lihatkan videonya tadi. Yang kedua itu ada tokoh. Berapa orang tokoh tadi dalam video yang saya pertontonkan tadi? Ayah ibu, Sir, 2. 2. Dua, Oke. Sir. Pintar. Perwatakan di sini ada watak itu ada antagonis, protagonis, ya kan? Ini rasanya sama lah. Udah pernah belajar kan bagian ini kan drama, protagonis, antagonis, paham ya? Dalam perwatakan ini. Oke, ada alur atau jalan cerita. Kalau alurnya maju dia menceritakan, tidak ada dia flashback dari pementasan teater tadi. Apabila ada flashback, dia flashback ceritanya. Seperti di film kita lihat kan dia udah tua di adegan pertama, dia menceritakan masa lalunya. Itu yang disebut dengan alurnya mundur. Tapi kalau dia menceritakan misalnya dari muda, dari anak-anak muda ke tua atau dari remaja dia sampai ke tua, itu diartikan sebagai alur maju. Tapi kebanyakan film sekarang itu dia ada alurnya itu alur bolak-balik atau maju mundur. Di situ dia menceritakan ada cerita dia ke depan dan ke belakang, flashback. Ada dia mengingat masa mudanya. Oke, dan yang ketiga itu setting atau latar tempat. Tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya tadi di atas pentas tentu. Pementasan drama tadi hanya ada kursi dan background di belakang. Itu latar tempat. Waktunya kita tidak bisa pastikan waktunya kapan itu, apakah pementasan drama itu dilakukan siang hari atau malam hari, kita nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan pentasnya dibuat gelap, itu seolah-olah pada malam hari. Karena di belakang background dari latar belakang dari pentas itu tidak ada memperlihatkan seperti matahari ataupun properti-properti yang menandakan itu siang. Dan malam juga tidak. Itu cukup sulit kita untuk menyimpulkannya. Karena kita tidak mengikuti, itu hanya cuplikan adegan tadi, tidak mengikuti secara keseluruhan. Oke, suasana tadi kira-kira suasana dari drama pementasan teater tadi apa? Apa suasananya? Ayo. Tegang gitu. Tegang gitu. Oke, tegang. Lalu? Sedih, Sir. Oke, sedih. Tegang, di situ ada. Sedih, di situ ada. Kecewa, di situ juga ada. Oke, kita lanjut. Ini udah ada. Sudut pandang. Sudut pandangnya tadi orang pertama, dia langsung. Jadi sudut pandang itu ada orang pertama dan orang Dua. Jadi dia gini, nak, sudut pandang ini ada 2 jenis, orang pertama dan orang ketiga. Dia itu kalau orang pertama dia langsung, lanjut, dia sendiri yang memerankan cerita dia. Kalau dalam sebuah teks kita bisa mengidentifikasinya dengan kata aku. Dia menyatakan dirinya aku. Tapi ada orang ketiga, dia serba tahu. Dia ini menceritakan kisah orang lain.
dia serba tahu dengan adegan-adegan atau konflik-konflik yang ada dalam sebuah cerita. Jadi itu dia point of view atau sudut pandang. Nanti kalau ada di soal itulah point of view atau sudut pandang sama saja. Oke, kita lihat amanat atau pesan. Ada pesan yang didapatkan dari video tadi? Ada? Ayo, ada nggak? Ada, Sir. Apa kalau ada? Jangan membebankan gitu lah, Sir. Oke, kalau Daeng bilang jangan membebankan gitu. Yang cewek tadi, siapa tadi? Yang cewek bilang ada, Sir. Apa kira-kira? Monica, Sir. Nah, oke. Apa itu? Sama dengan Daeng? Enggak, Sir. Ah, apa pendapat kamu, Nak? Dari amanat pesan yang kamu dapat? Kalau pendapat saya, Sir, kita itu harus menghargai orang tua yang udah lelah mencari yang apa yang kita inginkan gitu, Sir. Ya. Menghargai, Sir, gitu. Menghargai beban orang tua. Iya. Jadi intinya, Nak, kalau saya melihat ketika kita melakukan sikap kita itu hedonisme, mengikuti zaman, harus HP canggih, ini segala macam, seringnya kita membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Kita inginkan, tapi itu belum kita butuhkan, sehingga itu terjadi pemborosan. Apabila kita menikmati dunia ini terlalu fokus dengan dunia, itu sama seperti kita minum air laut. Semakin diminum, kita semakin haus. Tak akan ada habisnya. Jadi itu, jangan ikuti. Beli saja apa yang dibutuhkan. Oke, ada dialog antar tokoh, setelah itu ada konflik. Konflik itu seperti tadi, konflik ini dia dengan anak. Ayah dan ibu tadi dengan anak. Dan dengan negara juga, tadi dibilangnya. Anak ini bukan sekarang dikatakan bukan anak kita, tapi di Amerika. Teman saya yang di Amerika nikah sama bule, itu anak itu bukan anak kita, tapi anak negara. Jika kita lalai itu bisa diambil negara. Di situ ada konflik antara dia dengan anak dan dia dengan negara. Oke, kita lihat unsur ekstrinsiknya, ada faktor ekonomi. Ada kamu lihat faktor ekonomi di situ? Ada, Sir. Ya, dia mengeluh kan? Iya, Oke, Sir. yang faktor politik ada juga, negara tadi dia bicarakan. Sosial dan budaya juga ada, dia lihat sosial. Anak-anak sekarang tuh banyak mintanya, bahkan durhaka segala, melawan orang tua, kalau tidak dibelikan ngamuk segala macam. Itu gejala-gejala sosial yang membahayakan untuk generasi saat ini, Nak. Nah, itu faktor pendidikan. Ini bukan hanya di dalam itu ya, Nak, bukan hanya di dalam pementasan teater tadi ya. Rata-rata teater itu membicarakan ini, kalau tidak faktor ekonomi, ada yang faktor politik, ada faktor sosial budaya, dia ada ceritakan faktor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dia terserah. Dia mau membicarakan apa. Bisa jadi semuanya nih ada. Bisa jadi hanya ini saja. Jadi dia tidak ada mengikat di situ. Ada pertanyaan sejauh ini? Paham? Paham, Sir. Sir. Oke, masih muda ya kalau drama ya. Baiklah, Nak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan usahanya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya sehat, tetap sehat. Jangan lupa dikerjakan psikologinya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.